Saya Dita Lestari Afriza dari Angkatan 28, kelompok 1, akan mempresentasikan mind mapping saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut penjelasannya. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Maka ada beberapa langkah yang harus dikuasai oleh seorang ASN. Yang pertama yaitu memantapkan wawasan kebangsaan, dan yang kedua menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa. Selanjutnya, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dengan terbentuknya suatu organisasi yang didirikan oleh para mahasiswa sekolah Dokter Jawa di Batavia yang dinamakan dengan Organisasi Budi Utomo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Suwarno. Organisasi Budi Utomo ini mengikrarkan untuk berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat, terutama rakyat kecil. Selanjutnya, Organisasi Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI yang didirikan oleh Noto Suroto. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Selanjutnya, Kongres Pemuda 1 dan 2. Tujuan dari adanya kongres ini adalah menyatukan berbagai organisasi yang sudah ada pada setiap daerah dan melakukan serangan serentak pada penjajah. Kongres Pemuda pertama kali diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda pertama menghasilkan kesepakatan, di antaranya mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. Sedangkan hasil dari Kongres Pemuda kedua di antaranya yaitu menyepakati seluruh organisasi kepemudaan Indonesia dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, dibentuk sebuah organisasi yang disebut dengan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tugas dari BPUPKI ini adalah menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno menyampaikan 5 asas yang kini kita sebut dengan Pancasila. Oleh karena itu, lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Setelah dibubarkannya BPUPKI, maka dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tujuannya dibentuk untuk meneruskan persiapan kemerdekaan. Nah, beberapa tujuan dibentuknya PPKI
Yang pertama yaitu melanjutkan tugas-tugas dan organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dicintai oleh kecintaannya kepada NKRI. Nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara, yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang ASN yaitu: yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas dengan baik secara profesional. Demikianlah podcast mind mapping dari saya. Semoga bermanfaat.